Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Haryanto, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Nguling. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik yang akan saya jawab adalah yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk yang pertama adalah tentang perubahan pengetahuan. Sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya mampu menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh siswa dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya secara optimal, serta penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASEL yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada aspek keterampilan, perubahan keterampilan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional sebagai pemimpin pembelajaran adalah mulainya implementasi pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh dalam pengajaran secara eksplisit. Selain itu, saya dapat mulai mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam praktek belajar mengajar, cara mengkondisikan serta membentuk iklim yang kondusif di dalam kelas. Pada aspek sikap, aktualisasi sebagai seorang guru yang lebih memiliki kesadaran diri dalam memahami perasaan dan nilai diri, mengelola emosi, dan mengatur manajemen diri, lebih bisa memahami sudut pandang dan berempati terhadap orang lain, lebih mampu menjalin dan mempererat relasi yang positif serta suportif, hingga dapat memutuskan suatu pilihan yang konstruktif berdasarkan rasa peduli, standar-standar atau kode etik, dan konsekuen terhadap berbagai tindakan maupun perilaku untuk well-being diri maupun orang lain. Berikutnya kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah salah satu aktivitas yang tujuan utamanya pada pengamalan nilai-nilai budi pekerti melalui praktik baik terintegrasi dalam pembelajaran secara implisit maupun eksplisit, sehingga selaras dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran sosial dan emosional memiliki kerangka kerja KASEL yang dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, serta peranannya sebagai pemimpin pembelajaran, coach, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai seorang guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan, harus memiliki suatu visi menginisiasi, memimpin, serta mengelola suatu perubahan untuk dijadikan suatu budaya positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Oleh karenanya, pembelajaran sosial dan emosional diperlukan untuk merejuvenasi visi tersebut secara komprehensif dan kontinu. Dengan tercapainya suatu visi yang tercapai dan terus direjuvenasi dengan komprehensif, akan membuat setiap kegiatan pembelajaran terlaksana secara berpihak dan pemenuhan terhadap kebutuhan belajar murid. Sebelum dan sesudah mempelajari modul. Sebelum pembelajaran modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya dilakukan melalui pembelajaran secara terintegrasi dalam bentuk penilaian sikap setiap mata pelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa kompetensi sosial dan emosional murid dapat dilakukan melalui pembelajaran secara eksplisit oleh guru, serta dapat juga melalui terintegrasi dalam pembelajaran dengan perencanaan yang jelas dalam RPP. Tidak sekedar penilaian sikap, ataupun sebagai dampak tidak langsung dalam pembelajaran. 3 hal mendasar berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah 4 implementasi pembelajaran sosial dan emosional
yang meliputi penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi dalam pembelajaran, iklim kelas dan sekolah, serta pengajaran KSE secara eksplisit. Dan yang ketiga adalah melatih kesadaran penuh atau mindfulness melalui teknik stop, mendengar secara sadar, dan melihat secara sadar. Perubahan yang akan dilakukan. Perubahan yang akan saya lakukan, yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah antara lain, bagi murid-murid, yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih fokus dan kondusif melalui penerapan mindfulness. Dan bagi rekan sejawat, saya akan bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam hal integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, melalui forum berbagi praktik baik di sekolah. Kegiatan berbagi dilaksanakan secara terjadwal setiap hari Jumat sore dalam komunitas belajar SMK Negeri 1 Nguling. Terima kasih, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.